Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renoval dan teman saya Faisal Imam Utama ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang berjudul Syariah Ibadah dan Muamalah. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu secara etimologi muamalah dari kata al-amal yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Muamalah berarti pola yang bermakna bergaul. Secara terminologi, muamalah adalah istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah. Ada dua macam tujuan ibadah, yaitu tujuan kelompok. Satu, tujuan kelompok, yaitu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengonsentrasikan niat kepadanya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan ini, seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Contoh, sholat mempunyai tujuan pokok untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, mengikat diri dengan berzikir. 2. Tujuan tambahan, yaitu agar terciptanya kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Contoh, sholat mempunyai tujuan tambahan untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, B. Rumusan masalah. Bagaimana amalan syariah, ibadah, dan muamalah. C. Tujuan untuk mengetahui amalan syariah, ibadah, dan muamalah. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian ibadah dan muamalah. Secara ibadah, secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut syara-syara terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Berikut di bawah ini adalah pengertian dari ibadah menurut Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mashabah atau kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik merupakan ucapan ataupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga, ini adalah definisi yang paling lengkap. Secara etimologi, muamalah dari kata al-amal yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Muamalah mengikuti pola yang bermakna bergaul. Secara terminologi, muamalah adalah istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah. Ibadah ini antara lain meliputi sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan masalah muamalah hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan. Masalah-masalah dunia seperti makan dan minum, pendidikan organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada prinsip boleh jais selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, ada berbagai macam pendapat mengenai pengertian ibadah, antara lain. 1. Ibadah adalah bakti kepada manusia. Ibadah adalah bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah menjadi tujuan hidup manusia. 2. Ibadah adalah puncak ketundukan yang tertinggi yang timbul dari kesadaran hati sanubari dalam rangka mengagungkan yang disembah, atau menurut Yusuf Qaradawi. Ibadah adalah mengesahkan. Saya ulang ya, maaf. 2. Ibadah adalah puncak ketundukan yang tertinggi yang timbul dari kesadaran hati sanubari dalam rangka mengagungkan yang disembah menurut Yusuf Qaradawi. 3. Ibadah adalah mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya menurut ulama tauhid dan hadis. 4. Ibadah adalah mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat atau hukum menurut para ahli bidang akhlak. 5. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan manusia untuk menciptakan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya di akhirat menurut ahli fiqih.
Dari semua pengertian di atas, dapat kita tarik pengertian umum dari ibadah sebagaimana rumusan berikut. Ibadah mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Kemudian ada dua macam tujuan ibadah, yaitu satu tujuan pokok, yaitu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengonsentrasikan niat kepadanya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan ini, seseorang akan mencapai derajat yang paling tinggi di akhirat. Contoh, sholat mempunyai tujuan pokok untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mengikat diri dengan berzikir. Dua tujuan tambahan, yaitu agar terciptanya kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Contoh, sholat mempunyai tujuan tambahan, yaitu untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Lalu B. Dasar-dasar ibadah dan muamalah. Karena dasar ibadah dan muamalah adalah Al-Quran dan hadis, maka ibadah wajib berpedoman pada sumber ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu harus ada contoh tata cara dan praktek dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayatnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya engkaulah yang kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. C. Macam-macam ibadah dan muamalah. Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pengaturan harta. Pembagian muamalah menurut Ibn Abdin Fiqh Muamarah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Muawadlah matiyah atau hukum kebendaan. 2. Munahakat, hukum perkawinan. 3. Muhasanat atau hukum acara. 4. Amanat dan ariyah atau pinjaman. 5. Terakhir, tirkah atau harta peninggalan. Kemudian Ibn Abdin adalah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas hingga munahakat termasuk salah satu bagian fiqh muamalah. Pada munahakat diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh munahakat. Demikian pula harta peninggalan atau warisan juga termasuk bagian fiqh muamalah, padahal tirkah sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh mawaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjelasan dari Mas Renoval, saya akan menyampaikan macam-macam muamalah. Yang pertama adalah jual beli, adalah tukar menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu yang disebut akad. Lalu yang kedua adalah riba, adalah suatu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal. Dan ada beberapa jenis riba, seperti yang pertama adalah riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Yang kedua ada riba qardi, yaitu utang dengan syarat dan keuntungan bagi yang memberi hutang. Lalu yang ketiga adalah riba yad, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima. Dan riba nasa, yaitu disyaratkannya salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Lalu yang selanjutnya ada salam, adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya atau hanya ditentukan dengan sifat di mana barang tersebut menjadi tanggungan si penjual. Salam merupakan jual beli utang dari pihak penjual atau kontan atau tunai dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad. Contoh,
seorang konsumen memesan satu lusin seragam yang dibayar kontan, tetapi barangnya harus dibuat dulu oleh si penjual. Lalu yang nomor 4, serikat atau perseroan. Ada dua contoh di sini. Yang pertama adalah serikat inan, artinya akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan. Lalu yang kedua ada serikat kerja, adalah permufakatan kerja antara dua orang tenaga ahli atau lebih agar keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan atau upah yang ditentukan suatu akad dari besarnya sesuai perjanjian bersama. Lalu ada khirat, adalah memberikan modal bagi seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan sesuai perdamaian atau perjanjian antara mereka sewaktu akad, apakah dibagi dua atau dibagi tiga. Khirat berarti juga untuk kemajuan bersama. Perdagangan juga mengandung arti tolong menolong. Lalu ada musahah atau paruan kebun, artinya pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun untuk dipelihara, dan hasil kebun tersebut dibagi dua menurut perjanjian keduanya sewaktu akad. Lalu yang ketujuh ada muzara'ah dan mukabaroh atau paruan sawah atau ladang, yang artinya paruan sawah atau ladang seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani atau orang yang menggarap sawah tersebut. Lalu ada mukobaroh, adalah paruan sawah atau ladang seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari pemilik sawah atau ladang. Lalu yang selanjutnya ada mempersewakan, adalah akad atas manfaat atau jasa yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran yang diketahui menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian. Lalu ada ji'alah, adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Lalu ada utang piutang, adalah memberikan suatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar sebesar yang dipinjamnya. Lalu selanjutnya jaminan atau rungguhan, adalah suatu barang yang dipercayakan dalam hutang piutang. Barang yang dijamin boleh dijual jika hutang tidak dibayar. Hanya penjualan tersebut hendaknya dengan keadilan atau harga barang sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu. Lalu ada hiwalah, adalah memindahkan hutang dari tanggungan seorang kepada tanggungan yang lain. Lalu ada lagi daman, adalah menanggung atau menjamin hutang, menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. Lalu ada hajru, adalah melarang atau menahan seseorang untuk membelanjakan hartanya. Yang berhak melarang adalah wali atau hakim. Lalu yang ke-15 ada balik, adalah anak-anak yang dianggap balik atau dewasa bila telah berumur 15 tahun, telah keluar mani, telah haid bagi anak perempuan. Lalu ada wali yatim. Wali yatim kalau dia miskin, tidak ada halangan baginya untuk mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Lalu ada sulhu atau perdamaian, adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau pembantahan. Lalu ada ikrar atau pengakuan, adalah mengakui kebenaran yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Lalu ada berwakil, adalah menyerahkan pekerjaan yang telah dikerjakan kepada orang lain. Lalu ada pinjam meminjam, adalah pemberian suatu manfaat yang halal kepada orang lain untuk damai manfaatnya dengan tidak merusak barangnya agar barang tersebut dapat dikembalikan. Lalu ada hibah dan hadiah. Hibah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarnya,
dan tidak ada sebabnya. Lalu ada sedekah, adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarnya karena mengharapkan pahala di akhirat. Lalu ada hadiah, adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Lalu ada lagi wadiah atau bertaruh, adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat melihat dan menjaganya sebagaimana mestinya. Lalu ada luhatah atau barang temuan, adalah barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Selanjutnya adalah ihya ul mawad atau membuka tanah baru, adalah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun, berarti tanah itu belum dipunyai oleh orang atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Lalu ada suf'ah, adalah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru. Lalu ada khasbu atau merampas, adalah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya. Selanjutnya ada wakaf, adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya dan diberikan di jalan kebaikan. Setelah beberapa materi sebelumnya, kita mendapat kesimpulan bahwa ibadah antara lain meliputi salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan masalah muamalah atau hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan, masalah-masalah dunia seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan pada prinsip boleh atau jaiz selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah dan Rasulnya. Ibnu Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga munakahat termasuk salah satu bagian fiqh muamalah, padahal munakabat diatur dalam disiplin ilmu tersendiri yaitu fiqh munakahat. Demikian pula tirta harta peninggalan atau warisan juga termasuk bagian fiqh muamalah, padahal tirkah sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri yaitu fiqh mawaris. Demikian presentasi dari kami. Besar harapan kami dapat mendapat saran atau masukan dari teman-teman, ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.